Rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur dan pujian kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan kepada kita begitu banyak nikmat, terutama nikmat usia, yang mana ini adalah harta pokok kita, ra'su malina, harta pokok kita di dunia ini. Karena dengan usia atau waktu yang sedang kita miliki ini, berarti masih terbuka kesempatan untuk kita mencari bekal pulang, dan perjalanannya itu sungguh sangat butuh banyak sekali perbekalan, dan perbekalannya itu adalah takwa. Tidak ada di sana itu namanya bekalnya itu bawa nasi itu ya. Itu ribuan tahun nunggunya itu, bawa nasinya berapa? Gak kuat kita, ya kan? Apalagi cimplung seperti itu. Bawahnya adalah takwa. Yang itu barakallahu fikum berupa hissiyah, berupa maknawiyah, berupa benda yang bersifatnya maknawi. Karena itu akhirat, beda dengan dunia. Kalau dunia kan kita mau pergi bawa bekal, bawa kupat, lontong gitu kan, ayam serundeng seperti itu. Kalau orang-orang dulu ya, itu hanya untuk perjalanan 3 hari atau berapa, bawanya banyak. Kalau perjalanannya ribuan tahun, kupatnya sepira. Nah seperti itu. Maka sekarang kita adalah berbekal, mencari bekal berupa ketakwaan tadi. Ini kita tabung nih, kita belajar mendapatkan bekal, ditabung untuk bekal kita nanti. Kita baca Al-Quran, kita sholat, dan seluruh amal soleh itu adalah perbekalan kita. Namun terkadang orang karena keyakinannya dengan akhirat, keyakinan dengan Allah itu belum kuat, walaupun ada, sehingga mencari bekal akhiratnya yang jelas itu adalah butuh sangat banyak dan itu kekal, itu tidak sebanding dengan bagaimana dia mencari bekal untuk sekedar di dunia menyambung hidup. Contoh, berapa banyak pabrik itu, pabrik untuk sebab duniawi aja, dia sampai non-stop beroperasi 24 jam. Iya kan? Ada shift 1, ada shift 2, ada shift 3, betul-betul full, gak berhenti coba. Beroperasi. Luar biasa, ngeri sekali itu kan. Itu operasinya pabrik itu untuk apa itu? Perbekalan duniawi, ya tidak? Itu saja bisa seperti itu. Padahal perbekalan akhirat itu, ya Allah, jauh lebih penting. Dan kita kadang ikut-ikutan. Ya berbekal di dunia, iya, gak apa-apa, silakan. Kalau seandainya banyak, kita berbekal dunia, berniaga atau bekerja sebenarnya banyak. Ingat, hasilnya itu untuk akhirat, bukan untuk dunia. Ini mencarinya pun karena sebab akhirat. Dan kalau Allah titipkan pada kita besar, itu pun untuk akhirat. Bawa ilmu kita ke mati, bawa harta kita sampai mati, bawa anak istri kita sampai mati. Jangan kita cuma
berjumpa dengan harta kita, berjumpa dengan anak istri kita cuma di dunia, iya kan? Capek-capek loh kita loh. Emang nggak capek didik anak? Iya tidak? Kita membiayai anak sekolah, merawat mereka dari kecil, dari nyebokin, dari apa, terus digawe gedek luar biasa, emosi kadang gitu kan? Nah di akhirat nggak ketemu lagi, naudzubillah, iya kan? Betul-betul kita apa? Segala yang kita miliki, yang kita usahakan di dunia harusnya kita apa? Pertahankan sampai di akhirat. Nah, mempertahankan ke akhiratnya itu bukan dengan apa-apa, kecuali karena ikhlas, karena Allah, karena ketakwaan tadi. Harta yang kita tumpuk itu nanti betul-betul kita manfaatkan di jalan Allah. Perniagaan yang kita lakukan itu sesuai dengan syariat Allah. Ta'awun terhadap sesama muslim. Nah, seperti itu. Nah ini waktu kita itu. Waktu kita berbekal. Semakin banyak bekal, ya namanya orang sangune akeh kan adem. Iya tidak? Kita misalnya merantau ke Jember atau ke Surabaya. Nang ATM mana duit 20 juta, aman lah. Iya tidak? Tapi kalau kita ke Jember misalnya cuma bawa uang 500, aduh, arep mangan madan mikir itu kan, kencot, apa nang stasiun, kok bulannya lontong sayur bila 50.000, aduh, ya madan apa tuh? Ya, pikir-pikir karena bekal kita sedikit, seperti itu. Tapi kalau bekalnya banyak, santai aja. Iya kan? Ini kita coba kita itu perjalanan di dunia aja kita sering khawatir, ya kan? Lalu bagaimana kalau perjalanannya itu di akhirat? Harusnya itu kita lebih khawatir. Nah, makanya saya ulangi lagi untuk nasihat saya sendiri. Mari, di dunia ini bukan tempat istirahat ya. Kerja yang semangat, ibadah yang semangat, semuanya yang semangat karena Allah Subhanahu wa taala. Seandainya harus istirahat, harus tidur, ingat jangan lupa kita untuk berdoa agar tidur kita bernilai apa? Ibadah tadi. Pokoknya jangan sampai itu detik-detik kita itu tidak ada pahala dalam kehidupan kita yang berlalu. Kemudian yang kedua, salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya dan seluruh kaum muslimin dan muslimat yang senantiasa berpegang teguh dengan ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan tentang membaca buku yang sangat bermanfaat, yaitu Fadlul Islam, sampai kita pada bab Maja'a fil khuruji an da'wal Islam. Dalil-dalil yang berisi ancaman terhadap perkara keluar dari penyebutan Islam. Nama orang dari jam 9 sampai jam 11 siang. Malamnya itu ngobrol sama ketua ranting itu dari jam 8:30 sampai 11:30. Jadi ngantuknya masih agak kerasa. Mereka itu salah paham. Kesalahpahaman mereka, maksudnya salah paham terhadap dakwah salaf ya, terhadap dakwah sunnah. Kesalahan paham mereka itu yang pertama memang faktornya adalah kejahilan, ketidaktahuan tentang hakikat manhaj salaf. Karena pangkal daripada keburukan adalah al-jahlu, adalah kebodohan, ketidaktahuan. Yang kedua hawa nafsu, tapi ya ini ada, tapi kalau hawa nafsu itu bagi tokoh-tokohnya itu, yang dia sebenarnya hawa nafsu kan karena sudah tahu itu kan, kemudian menolak gitu kan.
Yang ketiga, ini nggak bicarakan karena saya nggak berbicara dengan tokohnya. Jadi saya banyak ngobrol dengan jamaah umat secara umum. Yang ketiga itu kesalahan dari ikhwan salaf. Yang apa salahnya dia apa coba? Dan ini jelas dari hawa nafsu ini. Hawa nafsunya ikhwan tadi. Yaitu memotong-motong kajian. Memotong-motong apa? Kajian yang menjadikan dia itu marem gitu loh. Nyerang, dek gitu loh. Videonya Ustadz Yazid. Padahal video Ustadz Yazid itu full 1 jam. Dirunut dari awal tentang apa itu sunnah, tentang definisi bid'ah, tentang syaratnya, tentang apa. Kemudian ada contoh, mungkin beliau memberikan contoh misalnya. Tahlilan itu adalah perkara yang bid'ah mungkarah misalnya seperti itu. Itu sesat. Itu menyelisih sunnah Rasul. Dan beliau kan rahimahullah ta'ala suaranya Masya Allah itu kan. Dan itu dipotong seperti itu. Nah, alhamdulillah anak itu sering masuk kepada rumput-rumput bawah tadi. Maksudnya di kalangan yang manusia berbaur seperti itu. Sama peternak-peternak dan yang lainnya itu campur-campur itu kan. Nah akhirnya mereka itu karena melihat saya agak beda itu bilang seperti itu. Ini seperti itu. Nah akhirnya anak sampaikan seperti itu. Dan intinya Anda sampaikan, akhirnya dia sampai ngobrol 3 jam itu. Dan alhamdulillah agak terbuka. Ustaz, boleh nggak saya ke tempat antum? Oh, silakan. Seperti itu. Nah dari sini itu salah satu faktornya itu mereka memang belum tahu itu pertama. Yang kedua, faktor banyak ya. Tapi ini pun sependek yang saya jumpai. Yang kedua itu mereka nggak terima disalah-salahkan. Akibat apa coba? Akibat pemotongan video pada perkara yang marem itu loh. Itu bid'ah, itu kan kayak semangat sekali itu kan. Padahal Anda lihat, ya coba link fullnya coba Pak dengerin dari awal sampai akhir. Jadi kan bisa hijrah nanti kita bilang kayak gitu. Dan di sini kan berarti ada kesalahan dan kita ngoreksi. Ngoreksi itu jangan cuma di orang aja. Bahkan sebenarnya ngoreksi itu ke pihak kita sendiri harusnya, iya kan? Ternyata salah satunya itu, Anda lihat itu. Banyak sekali potongan-potongan yang pas des gitu loh. Syirik, bid'ah, kafir. Itu karena apa? Ikhwan itu kadang Anda sampaikan gitu. Para ulama salaf, dan saya sudah mulai menggunakan istilah-istilah salaf seperti itu karena dia sudah mulai membenarkan. Itu mengatakan al-ilmu salah satu asbar, Pak. Ilmu itu ada 3 tingkatan. Man dakhala sibrat awal takabbara. Siapa yang masuk tingkatan pertama itu pasti akan sombong, itu pasti. Yang kedua akan tawadu. Yang ketiga alim ma'nahu la ya'lamu syai'. Dia akan tahu bahwasanya dirinya itu enggak tahu apa-apa, saking luasnya ilmu maksudnya. Jadi dia semakin tawadu dan semakin merasa kurang. Nah, singkat cerita sampai dia membenarkan perkataan iya, ya itu sih enggak cuma di mana-mana Ustaz, ya di mana-mana juga kayak gitulah gitu lah. Sampai ke karena kita sama-sama peternak gitu. Ya sampai di peternakan ya Pak ya, saya bilang gitu. Kalau yang newbie itu yang bertahun-tahun itu Masya Allah teorinya ya Pak, padahal ini ada sesepuh gitu. Saya sambil nunjuk dia kan, padahal ini sesepuh kan, senang dari sesepuh peternakan gitu kan. Pasti jenengan ketawa-tawa itu. Karena udah tingkatan jenengan udah master lah itu. Kalau di peternakan mau ngomong juga pasti jenengan bebek. Karena orang kayak gini gitu kan, ngapain diladeni, cuma pasti jenengan cuma nertawakan dalam hati aja ya kan. Nanti dia malu sendiri tatkala jenengan mulai berbicara sedikit aja menunjukkan akan keilmuannya jenengan. Sama di sini, dalam setiap aspek itu orang kalau masuk tingkatan pertama itu gembelengan itu. Kalau bahasa Banyumasane, itu pasti gembelengan. Nah, ini Pak, ini sebenarnya oknum, saya bilang seperti itu. Makanya kita itu dilarang menghukumi secara parsial, secara bagian. Kemudian dijadikan hukum parsial tersebut untuk menghukumi secara universal, secara keseluruhan. Oh, berarti orang salaf ini kayak gini yang membid'ahkan, mengkafirkan, ini dan itu seperti itu. Enggak boleh. Karena salaf itu adalah
metode, Pak, manhaj gitu. Bukan orang per orang. Sebagaimana kalau kita tarik lebih luas dari situ, Islam itu adalah jalan. Orang Islam adalah orang yang berusaha berada di jalan tersebut. Maka nggak boleh kita menghukumi Islam, mengatakan Islam A atau B atau C, baik atau buruk, dengan apa? Cerminan apa? Orang Muslim. Kan, kalau mau masuk aja. Kalau mau di luar aja, tutup. Jangan bolak-balik. Nah, barakallahu fiik. Gimana? Sampai gimana tadi? Maka tidak bisa kita menghukumi Islam dengan orang Islam. Ya tidak? Islam itu adalah agama yang sangat baik. Kenapa sangat baik? Karena saya lihat orang Islam itu ramah, suka menolong. Apakah seperti itu? Boleh nggak menghukumi seperti itu? Boleh nggak? Tidak boleh. Karena Islam itu bukan manusia. Islam adalah apa? Ajaran. Maka cara mengetahui, menghukumi itu baik atau benar, ya ajaran tersebut dilihat. Bukan dari orangnya. Yang pas kalau giliran baik, dengan manggut-manggut. Islam itu adalah seperti yang agama yang lemah lembut, suka menolong dan yang lainnya. Karena saya melihat orang Islam itu suka menolong, lemah lembut, suka senyum. Mungkin kita kan, bagus, iya. Nah giliran nanti, bukankah ada orang Islam yang mabok? Bukankah ada orang Islam yang nipu? Bukankah banyak juga orang Islam yang korupsi? Ada kan? Dan terus kalau kayak gini nanti, tuh orang Islam kayak gitu, berarti agama Islam itu adalah agama yang buruk. Kenapa? Karena pemeluknya, diam dulu. Nanti apa gantian jenengan yang bicara di sini? Kalau kita lagi ngomong dipotong juga susah nanti konsentrasi ini ya. Bismillah. Di mana tadi? Nah, jadi mohon maaf ya, nanti kalau yang termasuk etika dalam berbicara adalah kecuali ditanya itu ya. Apalagi kalau lagi kajian seperti itu, membuyarkan konsentrasi. Jadi konsentrasi kita pecah yang disaut-sauti sih seperti itu. Bismillah. Kecuali kalau ditanya dijawab. Nanti kalau ditanya nggak jawab, pas nggak ditanya diceletukin terus ya kita repot. Nah, barakallahu fiik. Coba kalau Islamnya tadi pas orang muslimnya ada yang koruptor, ada yang berjudi, ada yang ngapusi, ada yang naudzubillah berzina dan yang lainnya. Kemudian orang-orang makan mengatakan, ya memang agama Islam itu seperti itu. Loh kenapa emang? Ya itu yang korupsi Al-Quran siapa? Orang Islam kan? Yang korupsi dana haji siapa? Orang Islam kan? Yang korupsi ini itu. Ya akhirnya apa? Tidak objektif, tidak adil seperti ini. Karena apa? Menghukumi sesuatu itu harus dengan sesuatu tersebut, dilihat sesuatu tersebut. Kalau mau mengatakan Islam bagus, ya lihat, bagus nggak memang? Ternyata memang nggak ada celah di situ, semuanya bagus. Kalau mengatakan Islam itu ada keburukannya, coba tunjukkan mana dalam syariat Islam yang buruk, yang dolim, yang ini dan itu mana coba? Jangan-jangan jenengan salah paham, nggak paham daripada maksud ayat tersebut, nggak paham dengan dalil tersebut, atau jangan-jangan itu bukan Islam. Jenengan mengatakan itu Islam karena hadis dhaif atau hadis maudhu seperti itu. Makanya barakallahu fikum. Kemarin seperti itu saya sampaikan, karena sekarang as-salaf, manhaj salaf itu masya Allah
sudah luar biasa. Menjamur kemana-mana. Dan ini luar biasa ini. Manfaatnya betul-betul terasa. Dan orang-orang banyak yang senang, walaupun ada juga ternyata yang kurang senang. Sebenarnya tatkala kurang senang tadi, bukan karena salah satu yang kurang senang pertama adalah karena kesalahpahaman diakibatkan dari ketidaktahuan tadi, yaitu tanda disesatkan, dibid'ahan dan yang lainnya, itu memang kurang senang. Siapa sih yang nggak senang? Siapa sih mau dibid'ahkan senang itu? Nggak ada kan? Atau disesatkan senang kan nggak ada. Itu karena nggak paham aja. Makanya tugas kita memahamkan. Ada yang memang nggak senangnya karena ada kepentingannya. Seperti tokohnya kelihatan kehilangan jamaah. Misalnya. Kehilangan pemasukan. Biasanya kalau saya mimpin acara ini ada 150.000, 250.000, seminggu full bisa. Itu kalau ada yang satu meninggal. Kalau yang meninggal dalam satu RT 3, dari seminggu ada triple gitu kan. Akhirnya habis maghrib, nanti ya keluarga ini habis maghrib, keluarga ini habis sisa, keluarga ini jam 9. Kali 150-an misalnya, 450 ya. Dimuliakan, dapat ini, dapat itu gitu kan. Itu biasanya yang apa? Merasa terusik. Nah itu barakallahu fikum. Jadi masyarakat bawahnya malah sebagian sudah mulai keberatan. Makanya masih diadakan seperti itu, nanti dimodifikasi. Tanpa inilah, tanpa itulah, atau apa seperti itu. Nah ini sudah merupakan kemajuan berarti sebenarnya ini. Jadi hasil itu jangan kita berharap langsung dek hilang. Itu sudah mendarah daging ratusan tahun. Bukan sehari 2 hari. Adanya peralihan seperti itu sudah merupakan apa? Kemajuan. Tinggal apa? Disampaikan terus secara ilmiah. Disampaikan dengan apa? Tutur kata yang santun, pilihan diksi kata yang baik. Seperti itu. Karena itu sudah mulai menunjukkan apa? Perubahan. Tapi kan sama aja Ustaz, itu kan gak ada. Iya betul. Tapi kesadaran sudah mulai ada. Pengakuan i'tiraf bahwasanya itu salah, itu sudah mulai muncul. Iya kan? Buktinya dimodif tadi. Buktinya nanti ada dikurangi nanti. Seperti itu. Nah ini semua barakallahu fikum. Suatu proses. Nah, pentingnya sekarang bagi teman-teman itu yang sudah menisbatkan diri pada salaf, yang masih pemula, dan baru hijrah seperti itu, tolong jangan bikin gaduh. Semangatnya seperti itu, akhirnya apa? Potong video pas yang kayak gitu. Tujuannya kan apa? Marem gitu aja sebenarnya itu. Tak gitu loh. Saya tahun 2017 itu ke pedalaman Pontianak, tempatnya di Sanggau gitu ya, Kecamatan Melio. Masya Allah, awal pertama saya ke sana itu disambut luar biasa sama masyarakatnya itu. Ya masyarakatnya ya campur baur dan kebanyakannya ya belum kenal sunnah dalam keadaan manhaj salaf. Sampai saya Idul Fitri itu di sana, ya dipersilahkan untuk jadi khatib seperti itu. Tahun 2019 kalau nggak salah, tahun 2019 saya ke sana lagi, udah nggak boleh ke masjid. Lihat saya di mana itu? Kenapa coba? Satu teman di situ. Dan dia sebenarnya tokoh, punya kedudukan. Dia masih diberi satu khutbah setiap bulan itu 1 kali sebenarnya. Senangnya postingin yang seperti itu. Postingin yang potongan gitu loh. Dak gitu loh. Coba kalau ngasih link status tapi link itu masih lebih bagus. Iya kan? Karena kalau kita motong yang pas bid'ah, sesat,
kafir. Itu kan kayak hawa nafsu yang berbicara, bukan nasihat, ya tidak? Tapi kalau kita memberikan link dari awal, itu kita memberikan ilmu, ya kan, biar denger. Dan awal-awal pasti ilmiah, baru yang agak pertengahan atau akhir pemberian contoh. Kan biasanya kajian gitu. Gak mungkin ustadznya itu ngasih contoh pertama tanpa memberikan pemahaman ilmu dulu, ya tidak? Langsung tiba-tiba contoh daripada kebid'ahan adalah tahlilan setiap ada orang yang sudah meninggal. Itu nggak mungkin seperti itu, nggak mungkin itu, nggak ada ustadz kayak gitu. Cari kalau ada. Pasti pemaparan tentang misalnya pengagungan terhadap sunnah. Terus disebutkan apa itu sunnah, kemudian baru nanti lawan daripada sunnah, yaitu bid'ah misalnya. Kemudian definisi bid'ah, kapan itu perkara dikatakan bid'ah, menyelisinya pada 6 perkara, 6 perkara itu apa saja, sehingga orang iya ya, baru nanti contoh. Nah ini enggak diberi pengertian, langsung diberikan kepada penghukuman. Dek. Setiap statusnya kayak gitu terus coba, dek. Ya udah. Ya semoga itu karena awal-awal. Ya, kalau belajar terus, insya Allah nanti harus belajar terus itu. Nanti akhirnya sadar. Dan itu sudahlah, yang berlalu sudah. Dan ini banyak seperti itu. Barakallahu fiik. Jadi itu nasihat yang saya ini lagi cerita sebenarnya, yaitu banyak salah paham dengan manhaj salaf. Salah satunya itu karena kejahilan, yang kedua dari tadi hawa nafsu oleh teman-teman yang baru ngaji manhaj salaf, kemudian memotong-motong video ustadz. Bahkan makanya sekarang kan ustadz banyak yang nulis di kajiannya itu, dilarang memotong kajian, biar ininya saja, timnya saja gitu loh. Kalau timnya kan lebih paham nanti, dan kalau timnya yang motong nanti diajukan dulu ke ustadznya. Seperti itu, ini layak nggak dipublis seperti itu. Wong orang belum tahu kok langsung dihukumi, ya sakit hati lah siapa. Sekarang jangankan orang lain, misalnya saya bicara kepada Fauzi misalnya, antum sih kepriwe, bisa ada anak dua bojo orang gelem ngaji misalnya, ini contoh aja itu larang hati itu, padahal itu baik ya kan, misal itu loh sih, itu misal seperti aja, itu pasti nggak suka itu ya. Walaupun mungkin nggak diungkapkan, nggak sukanya, mededek neng jeredek. Itu baru nasihat, Apalagi kalau justifikasi, kalau penghukuman, sing bener, langkah tentu, langkah ini dan seperti itu, iya kan? Itu pasti sakit itu, manusiawi lah seperti itu. Yang kita aja disalahin sakit kok, mau bukti jenengan disalahkan sakit. Dan jenengan kan tatkala dikatakan sebagai Wahabi, kan juga sering ngeluh ke kita kan, Ustaz, saya salah apa Ustaz? Perasaan saya pakai dalil semua dalam beramal, kok saya dikatakan sesat, itu aja jenengan sakit hati kan? Walaupun tingkat sakit hatinya masih mending gitu kan, karena nggak sesuai dengan yang dituduhkan, tapi jenengan pasti ada sedikit atau banyak itu madan kesaruk, gitu ya. Nah itu. Apalagi yang memang nyata, itu kan lebih kesaruk lagi itu kan. Nah ini pentingnya kita kaji. Jangan gegabah mengeser kajian. Apalagi sekarang zaman media sosial seperti itu, jadi orang itu nyari itu tadi. Nyari ketenaran lah seperti itu. Beruntung kalau orang-orang yang enggak ini. Soalnya kalau kita nge-share kajian yang baik-baik seperti itu, kajiannya enggak yang das-des gitu, memang ya kayak gitu aja, followernya ya segitu gitu. Nyampein orang agar kembali kepada Islam, rajin baca Quran, itu ya palingnya gitu. Tapi kalau kita bicara sekarang agak tek di situ, membahas masalah-masalah yang panas, itu nanti banyak gitu. Karena kenapa banyak? Karena yang pronya yang nemen-nemen juga banyak, yang kontra juga banyak, sehingga terjadi seperti itu. Nah, kita lanjutkan. Wa fi sahihi, dan di dalam hadis yang sahih
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man faraqal jama'ata qida shibrin famata famitatuhu jahiliyatun." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Man faraqal jama'ata, siapa saja yang memecah belah jamaah, qida shibrin, walaupun satu jengkal, famata, kemudian dia mati, famaitatuhu jahiliyatun, maka dia mati dalam keadaan mati jahiliyah. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nah, makanya di sini tadi bab majaa fil khuruji an dakwal Islam, bab tentang dalil-dalil yang mengancam. Makanya ini di sini ancaman. Ancaman tentang keluar dari dakwah penyebutan Islam. Nah, barakallahu fikum. Coba sebelum saya lanjutkan. Sebelum menyebutkan bab ini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyebutkan bab-bab tentang apa coba? Masih ingat bab-babnya ini? Bab-babnya apa aja? Pertama bab apa coba? Biar jenengan tahu loh bagaimana arah ulama pemikirannya loh. Tapi kalau jenengan ngajinya nggak diulang ke depan, nanti salah paham. Nanti pas yang kayak gini semangat. Itu loh, kamu berlepas diri jamaah, memecah jamaah, kamu mati dalam keadaan jahiliyah. Berarti salah paham nanti. Coba lihat bab pertama, bab apa coba? Ada yang enggak ini? Kurang tepat. Keutamaan Islam, ya kan? Disebutkan di situ keutamaan Islam. Bab yang kedua. Nah, ini pentingnya ngaji itu harus berunut, gitu kan? Nanti jadi tahu alur pemikiran ulama. Nah, kita mengatakan Ahlussunnah wal Jamaah mengikuti manhaj salaf, tapi kita nggak mengikuti pemikirannya. Yang diwajibkan adalah kita mengikuti pemikirannya. Jangan sampai kita mengikuti parsial, pelajaran bagiannya saja. Yang itu bisa benar tapi maksudnya salah. Yang kedua apa Pak? Babnya wujub masuk Islam. Yang ketiga, bukan, itu kitab sendiri. Bab tafsir Islam, penjelasan Islam. Bab pertama fadlul Islam, keutamaan Islam. Bab kedua wujubu duhulil Islam, wujubnya masuk Islam. Bab ketiga adalah penjelasan tentang Islam. Bab yang keempat, sambil murojaah ini, ilmu kalau nggak diulang-ulang ya ngaji ngapain? Bab apa? Yang keempat, bab apa? Barang siapa mencari selain Islam, berarti kan batinnya agama selain Islam. Yang kelima, runut itu kan, jadi ngaji kan runut. Kalau ngaji nggak runut terus gimana? Lah ngaji apa? Mencukupkan diri dengan Islam. Coba lihat coba. Pertama itu tentang apa coba? Fadlul Islam, itu rangsangan. Di situ disampaikan keutamaan Islam agar orang senang, ya tidak? Kebenaran Islam seperti itu. Habis itu disampaikan nih, ini sudah benar. Ini yang betul, fadilahnya seperti ini. Akhirnya wajib jenengan masuk Islam. Karena ini jalan selamat dan yang lainnya. Setelah masuk Islam dijelaskan apa itu Islam, ya kan? Setelah itu tadi batilnya agama selain Islam dan yang lainnya. Baru setelah ini apa? Larangan, ancaman-ancaman. Berarti kalau dilihat susunan dakwah itu pertama adalah apa? Targhib, motivasi. Memotivasi dulu, jangan diancam-ancam dulu ini. Ya Allah, anak itu kadang sedih. Orang belum tahu salat, orang belum tahu zakat, mereka masih melakukan kebid'ahan karena memang tahunya di situ. Antum ancam dengan neraka. Gimana nggak marah? Makanya kemarin itu orang itu sampai bilang, bisa jadi orang itu mengucapin alhamdulillah, mengucapin la ilaha illallah cuma pas tahlilan aja, Pak Ustadz. Ini langsung dibid'ahkan gimana? Iya tidak? Coba ulama tadi loh. Apakah langsung bab pertama adalah apa? Bab majaa anil khuruji an dakwal Islam, atau bab yang berisi motivasi, penjelasan, rangsangan? Itu
Ini penting. Sampaikan pada kebenaran-kebenaran yang universal. Universal itu semua mengakuinya itu kebenaran. Contoh baca Al-Quran itu semuanya apa? Mengakui. Mau hijau kek, mau biru kek, mau hitam kek, mau abu-abu kek, semua kalau mengatakan Islam namanya belajar Al-Quran itu pasti bagus. Ya tidak? Rangsang dulu orang untuk semangat belajar Quran. Tentang apa? Islam sendiri, penjelasan tentang Islam, kemuliaannya Islam, makna la ilaha illallah, itu dulu. Bukankah semua bangunan itu diawali dengan pondasi, kemudian tiang-tiangnya, kemudian baru atap, tembok, dan mungkin pernak-perniknya? Iya tidak? Kan pondasinya dulu dikuatkan. Itu apa? Dia suruh masuk Islam dengan kesadaran bahkan sukacita. Kenapa jenengan masuk Islam? Loh, gak ada alasan untuk gak masuk Islam. Loh, kenapa emang satu-satunya jalan selamat? Loh, emang jalan kenapa? Aturannya gak ada satupun yang salah. Kan dia masuk Islam dengan kesadaran. Jangan-jangan kita masuk Islam karena memang procotnya sudah Islam, gak tahu keutamaannya gitu loh. Nah itu. Sampaikan itu dulu. Ini kan kita lihat kitab ulama seperti itu kan. Menyampaikan apa? Keutamaan dulu. Menyampaikan apa? Setelah ditahu keutamaan wajibnya masuk Islam. Habis itu dijelaskan. Habis itu batilnya agama selain Islam. Habis itu baru yang mengerucut, yang penting-penting, yang apa ya? Yang lebih rinci gitu loh. Setelah pondasinya kuat. Kalau disampaikan dari yang ini dulu, berat ya, man. Orang belum masuk, misalnya ada orang Kristen tanya tentang Islam. Islam itu harus, istri kamu harus cadaran. Karena menurut sebagian ulama itu wajib. Aurat itu hanya telapak tangan. Misalnya seperti itu. Kemudian yang kedua, laki-lakinya harus jenggotan. Harus celananya harus cingkrang. Puasa Daud. Sehari puasa, sehari enggak. Sholat duha. Misalnya diawali dari pagi. Pagi harus bangun subuh. Telat, enggak sholat jamaah bagi laki-laki, sholatnya enggak sah. Habis itu harus zikir pagi. Habis, subhanallah. Harus kerja dari yang halal. Harus ini seperti itu, subhanallah. Enggak jadi masuk Islam mungkin. Berat itu ya, ila rahimallah, kecuali yang Allah kehendaki ya. Makanya coba lihat, tatkala Rasulullah SAW datang ke Yaman, diutus oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW menyampaikan sederhana Pak, ya Mu'ad, innaka sata'ti qauman min ahlil kitab. Wahai Mu'ad, engkau itu akan datang kepada ahlil kitab. Falyakun awalu matad'u ilaihim syahadatu alla ilaha illallah. Yang paling pertama engkau dakwahkan itu adalah la ilaha illallah. Kan ini sepakat antara kita dengan mereka itu sebenarnya. Kita dengan Yahudi itu sama, yaitu untuk mengucapkan, menegakkan la ilaha illallah. Cuma bisa jadi apa? La ilaha illallahnya salah paham sama mereka itu loh. Yang penting menyembah Allah tanpa apa? Membatasi. Kalau sudah menyembah Allah berarti udah tauhid, itu kan salah ya kan? Kan menyembah Allah saja dan berlepas diri dari kesyirikan, itu namanya tauhid, ya kan? Makanya suruh yang awal itu untuk itu dulu, menjelaskan la ilaha illallah. Baru habis itu apa? Suruh sholat. Itu aja itu. Yang awalnya seperti itu. Nah, kita belum menyuruh sudah melarang. Bukan cuma melarang, malah menyesatkan misalnya. Itu benar atau salah? Yang disampaikan oleh teman-teman ini benar atau salah? Benar, bukan salah. Benar. Itu hukum. Dan kita harus katakan benar, itu hukum. Cuma tadi, hukum itu ada runutannya. Dakwah itu ada skala prioritasnya. Nah, sama dengan ini. Kembali ke pelajaran ini. Awalnya seperti ini, keduanya seperti ini, ketiganya seperti ini. Habis itu lebih rinci lagi. Rasulullah SAW itu melihat orang Badui kencing di masjid itu santai, nggak ngamuk-ngamuk, nggak marah-marah. Tapi ada lihat seorang sahabat saya lupa namanya,
itu pakai parfum, tapi parfum itu di zamannya itu lebih khusus untuk wanita. Jadi saya salah pakai parfum aja loh. Karena kebanyakan parfum itu pakai oleh wanita, itu marah loh Rasulullah. Itu kan kayak nggak kesalahan, tapi marah karena untuk tingkatan sahabat ini sudah luar biasa. Jadi diajak kepada hal yang lebih sempurna gitu loh. Jadi ada apa? Kita rangsang pertama dulu itu masuk Islam dulu. Setelahnya baru pokok-pokoknya kemudian apa? Ajak terus sampai kepada tingkat yang luar biasa. Tingkat menyempurnakan Islam. Sunah-sunahnya kita ajarkan dan yang lainnya. Tapi kalau yang awal ya kita ajarkan apa? Pondasinya dulu. Seperti itu. Bahkan bisa jadi kita mendiamkan suatu apa? Kesalahan yang pada orang tersebut. Bukan berarti kita mendiamkan. Tapi ada hal yang sedang kita ajarkan yang paling utama tadi. Makanya misalnya ya, walaupun saya sampai kemarin ngobrol, walaupun ini nggak ada riwayat, misalnya para wali sanga seperti itu, seandainya mereka mendakwahkan dengan memasukkan unsur-unsur tadi, budayanya orang dulu, misalnya puji-pujiannya orang kafir tadi, kan mereka ada berdoa dengan mantra-mantra itu kan, orang Hindu, orang Buddha itu kan, ada mantra-mantranya seperti itu kan, diganti dengan lafaz-lafaz. Misalnya, kalau seandainya itu benar, kalau seandainya ada riwayat, karena semuanya juga nggak ada riwayat itu kan, kalau seandainya itu benar, kira-kira itu menyelisih manhaj salaf atau tidak? Tidak. Karena coba, perintahnya untuk orang masuk Islam dulu, atau untuk sempurna Islam, masuk Islam dulu, walaupun masih seperti tadi. Makanya ada riwayat lain, walaupun ini nggak tahu riwayatnya benar atau tidak itu, karena semuanya nggak ada sanad loh. Beda dengan hadis kan jelas itu ya. Ada yang mengatakan Sunan Bonang itu mengatakan kepada Sunan siapa itu, ya nggak apa-apa lah seperti ini, nanti suatu saat juga kalau sudah datang, sudah pada sempurna, tadi ada yang benerin. Nah seperti itu. Berarti karena memang melihat apa? Skala prioritas. Itu iman. Karena tadi banyak orang yang lari dari manhaj yang hak ini, salah satunya memang karena kejahilannya mereka, yang kedua memang diakui atau tidak itu ada dari teman-teman yang awal-awal hijrah, baru-baru hijrah itu senangnya dengan menghukumi, dan karena dia kan nggak mungkin dia menghukumi, dia nggak punya ilmu, akhirnya apa? Memotong video-video asatidah. Padahal asatidahnya tidak seperti itu, dalam artian pembahasannya itu sebenarnya dari awal itu runut seperti itu. Nah, man faraqal jama'ata, siapa saja yang memecah jamaah. Nah, ini juga maksud dari jamaah itu apa itu loh. Karena semuanya loh, kalau kamu menyampaikan hal itu bid'ah, hal itu kufur, hal itu syirik, nanti ya kamu memecah jamaah kaum muslimin. Benar nggak ucapan seperti ini? Tidak betul. Karena maksud jamaah itu sebagaimana dalam seluruh definisi, itu kan semua definisi ada dua makna kan. Kalau kita ada takrif atau definisi itu kan ada definisi secara bahasa, definisi secara istilah, iya kan? Memang betul secara jamaah, secara bahasa namanya jamaah itu adalah ijtima, perkumpulan, perserikatan. Nah itu. Berarti jamaatul muslimin, jamaahnya orang muslimin. Iya betul. Itu secara bahasa. Tapi maksud al-jamaah, ahlus sunnah wal jamaah itu apa secara istilah? Ya harus dikembalikan kepada makna istilah. Ini istilah tentang apa? Jamaah di sini tentang ekonomi atau tentang sosial atau politik atau agama atau syariat. Syariat berarti definisinya harus dikembalikan ke definisi apa? Syariat, ya kan? Karena definisi tadi bisa secara bahasa, yang kedua bisa dikembalikan kepada istilah. Nah, istilah ini istilah apa? Kan ilmu banyak. Nah, istilah di sini adalah istilah syar'i. Kalau di istilah syar'i berarti dikembalikan kepada syariat. Nah, dalam syariat Rasulullah SAW sudah mendefinisikan al-jamaah. Dalam hadis iftiraqul ummah, dalam hadis perpecahan umat,
Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya satu itu masuk surga tanpa ke neraka, wahyal jamaah, dan itu ada al jamaah. Di sebagian riwayat mengatakan ma'ana alaihi wa ashabi. Al jamaah itu adalah perkumpulan yang orang-orangnya ada saya di situ dan ada sahabat-sahabat saya di situ. Berarti jamaah yang di sini adalah secara syariat adalah jamaahnya khusus ini. Itu jamaahnya Rasul dan sahabat. Nah, kalau kita mengaku ahlus sunnah wal jamaah, berarti ahlus sunnah di atas sunnahnya Rasul dan sunnahnya sahabat, dan jamaah kelompoknya siapa? Rasul dan sahabat. Loh, kan udah meninggal beliau, kan nggak ada KTA juga, nggak ada ormasnya juga. Ya memang nggak ada, berarti kembalinya kepada apa? Pemahamannya mereka. Sudah selesai. Misalnya tadi kita kembali ke masalah-masalah, misalnya kalau kita berselisih, kembalikan pada mereka. Masalah tahlil misalnya. Karena ini yang sering diributkan, ya kita sampaikan aja biar jadi objektif dan ilmiah, ya kan? Sekarang tahlil ini pada masalah syariat, pada masalah agama ibadah. Ya sudah, kita kembalikan kepada jamaah. Nah, maksud jamaah siapa? Ma'ana alaihi wa ashabi. Yang ada aku pada hal tersebut dan sahabat-sahabatku. Sekarang, adakah riwayat dari sahabat melakukan doa bersama setelah 4 hari, setelah 1 hari, 2 hari, 7 hari, 100 hari, 40 hari, dan yang lainnya? Kalau ada, ya silakan, nggak ada masalah kok. Kalau nggak ada, ya nggak boleh kita melakukan hal tersebut karena ini ibadah. Selesai sebenarnya. Kalau kita tahu ilmunya. Yang kedua, kita melunturkan hawa nafsu kita, ego kita. Selesai sebenarnya, mudah kayak gitu. Nah, orang yang mengatakan itu bid'ah, itu dia nggak salah, dia nggak lagi memecah belah kaum muslimin, tidak. Justru dia menyatukan kaum muslimin di atas sunnah, di atas al-jamaah. Dan al-jamaah di sini adalah bukan sekedar persatuan, karena jamaah yang di sini maksudnya adalah jamaahnya Rasul dan sahabat. Selesai sebenarnya kan, selesai, mudah banget loh itu loh. Kita berselisih dalam masalah apa? Kembalikan kepada riwayat dari sahabat dan dari Rasul ada tidak? Selesai, gampang sekali itu loh. Qunut subuh ada enggak? Ternyata ada riwayat yang mengatakan iya, ada riwayat yang mengatakan tidak. Ya sudah, selesai. Kita yang mau iya juga kita tasamu, yang enggak juga kita tasamu. Kan seperti itu. Allah di atas arsy-Nya. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Kita ada yang berselisih. Allah tidak di atas ars. Ada yang mengatakan Allah di atas arsy-Nya. Ya tinggal dikembalikan. Selesai sudah. Semudah itu agama. Justru agama itu mudah kalau kita kembalikan kepada jamaah. Cuma jamaah di sini siapa? Sahabat dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selesai sebenarnya. Justru malah ibadah kita itu enak, nggak memberatkan pasti. Ada orang meninggal, kemudian apa? Kalau sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita bantu mereka, ya tidak? Memberikan makanan, menghiburnya, memberi hadiah, seperti itu kan? Karena kalau seperti ini enak tidak? Kalau seperti jamaahnya Rasul dan sahabat, enak. Tapi karena menyelisihi jamaah jadinya berat. Coba bayangkanlah yang punya nurani lah. Dia sedang sedih. Harus masak bisa sampai 100 untuk 100 porsi, 200 porsi. Dan ini keadaan ekonomi orang nggak sama. Ada yang pas-pasan, ada yang kurang, ada yang cukup, mungkin ada yang lebih. Bagi yang lebih mungkin nggak apa-apa mungkin. Seperti itu, nggak terlalu memberatkan. Tapi banyak juga yang kurang, ya tidak? Secara naluri pun nggak masuk akal. Wong lagi susah malah dibebanin dengan, itu nggak mungkin. Nggak mungkin dalam syariat, itu nggak mungkin. Memang pembebanan syariat itu ada taklifnya. Taklif istilahnya kan taklif pembebanan syariat. Tapi itu pasti yang masuk akal, logika, dan sesuai dengan kemampuan hamba. Contoh, kita sholat, ya tetap berat sholat itu.
Karena kita mengalokasikan waktu, tenaga, dan yang lainnya. Iya tidak? Tapi coba, apakah sholat itu lagi sedih kemudian kita jadi tambah berat? Tidak. Tapi ini lagi sedih, lagi susah, diberatkan. Harusnya dihibur, ditolong, dibantu, gitu kan? Malah hilang yang ini malah. Yang sunnahnya hilang. Karena apa? Sunnah dan bid'ah itu sesuatu yang tidak akan pernah bertemu. Hidup sunnah, mati bid'ah. Hidup bid'ah, sunnahnya yang mati. Makanya kalau dalam dakwah pun sebenarnya kita lihat juga tidak mesti kita harus selalu mematikan bid'ah dalam artian membahas bid'ah terus, tidak. Tapi bisa juga dengan apa? Kita mengajarkan sunnah. Itu juga secara alami sudah mematikan bid'ah karena sudah paham. Kalau kita mengajarkan sunnah, tuntunan Rasulullah SAW tatkala meninggal adalah dengan dimandikan, dikafani, disolatkan, didoakan, keluarganya dihibur, keluarganya dibantu, dikasih makan, didampingi, dan yang lain, itu kan sunnahnya kan. Karena akhirnya orang melakukan yang ini kan. Kalau melakukan ini berarti yang ini ditinggalkan. Tapi kalau ini nggak ditalukan berarti ini yang dilakukan. Nah itu. Ayo teman-teman itu, barakallahu fikum, lakukan sunnah. Itu jenengan jangan dikira belum dakwah. Itu jenengan sudah dakwah itu. Karena semakin sunnah tersebar, maka semakin bid'ah mati. Begitu juga kebalikannya. Barakallahu fikum. Siapa saja yang memecah belah jamaah, nah jamaah di sini tadi adalah jamaah sahabat. Jadi kalau kita menyampaikan ini bid'ah, ini syirik, ini kufur, itu kita tidak memecahkan umat, kita tidak memecahkan jamaah. Kecuali saya menyampaikan tanpa dasar ilmu. Kita menyampaikan dengan ilmu. Ya berarti yang menyampaikan, yang mengatakan itu bid'ah, itu sunnah, itu syirik, itu adalah siapa? Allah dan Rasulnya, bukan saya. Kecuali saya nggak ada dalilnya lah. Seperti itu. Ini kan larangan itu kan, dan ancaman. Qida sibrin, seukur sejengkal. Apa ancamannya? Famata, kemudian dia mati. Famaitatuhu jahiliyatun, maka dia mati dalam keadaan jahiliyah. Apa makna jahiliyah? Jahiliyah itu lawan Islamiyah. Jahiliyah itu lawan Islam. Tutup. Jahiliyah ditutup pintunya. Pintunya ditutup. Jahiliyah itu lawan Islam. Jahiliyah itu apa? Lawan Islam. Pertanyaannya, berarti jahiliyah apakah kufur? Apakah kafir? Jahiliyah itu lawan Islam. Maksudnya ini karena banyak teman-teman yang salah paham. Famatatahu jahiliyatun. Kemudian dia mati dalam memecah jamaah kaum muslimin tadi, jamaahnya sahabat. Kemudian dia mati dalam keadaan jahiliyah. Nah, jahiliyah di sini berarti dia mati dalam kekufuran atau seperti apa? Iya kan? Karena sekarang banyak juga nanti ini loh. Dia telah memecah belah kekufuran, berarti dia mati. Berarti matinya dia adalah mati dalam kekufuran. Nah, maka ini perlu diketahui juga. 6. Jahiliyah di sini adalah lawan Islamiyah, lawan Islam. Sekarang, apakah setiap lawan Islam itu adalah kafir? Tidak. Ada lawan Islam adalah munafik. Lawan Islam adalah maksiat. Ya tidak? Karena Islam barakallahu fiik itu ada yang pokoknya. Kalau pokoknya lepas menjadi kafir. Ada yang cabangnya. Kalau cabangnya lepas berarti mungkin dosa aja, maksiat. Ada yang cabangnya itu pun yang sunnah. Berarti kalau lepas kesempurnaannya saja yang tidak. Maka mata famaitatuhu jahiliyah, maka dia mati dalam keadaan jahiliyah, maka jahiliyahnya ini bisa jahiliyah ke kufur, bisa jahiliyahnya cuma maksiat, bisa jadi cuma berkurang seperti itu. Minimalnya maksiat tadi.
kemunafikan, kemaksiatan seperti itu. Makanya kembali kepada mufarokoh tadi, menyelisih jamaah. Menyelisih jamaah itu ada dua hal, yaitu pertama fil usul, yang kedua fil furu. Menyelisih pada usul Islam, maka matinya dalam keadaan jahiliyah. Berarti kalau menyelisih adalah usul, jahiliyah di sini jahiliyah apa? Kufriyah. Nah, itu maksudnya. Kalau menyelisihnya pada furu, maka mata wa maitatuhu jahiliyah, mati dan matinya dalam keadaan jahiliyah. Jahiliyah yang di sini berarti keadaan apa dia? Bermaksiat tanpa sampai keluar dari Islam. Itu penting. Ya. Jangan sampai kita salah paham, kemudian yang tadi lah pokoknya karena kurang ilmu akhirnya yang dituduh pun, wah, kamu menuduh saya mati kafir kalau gitu karena saya membuat bid'ah. Kan membuat bid'ah berarti kan memecah jamaah. Ya tidak? Ya enggak gitu loh. Karena bid'ah itu itu ada yang sampai keluar dari Islam, ada yang tidak sampai keluar dari Islam. Nah itu bisa dipahami ya. Nah, jadi dalam hadis ini siapa saja yang memecah jamaah, siapa jamaah maksud jamaah di sini? Jamaah sahabat Rasulullah dan sahabat, barakallahu fikum. Berarti bukan jamaah ini adalah ormas kita, bukan. Bukan negara kita, bukan. Bukan kabilah kita, bukan. Bukan majelis taklim kita, bukan. Bukan yayasan kita, bukan. Bukan lembaga kita, bukan ya. Jangan pernah itu berpikiran saya mau ngaji di Lentera Kolbus saja. Kalau enggak di luar itu saya enggak mau, naudzubillah. Kalau ada seperti ini saya berlepas diri. Saya enggak pernah mengajarkan seperti itu. Pokoknya nek udu Ustadz Fulan, aku ora. Nek udu Imam Maliki, aku ora. Nek udu Imam Syafi'i, aku ora. Ini termasuk bentuk-bentuk apa? Jahiliyah ini. Ta'assub itu. Nggak boleh. Seperti itu. Jadi maksud jamaah di sini adalah jamaahnya sahabat, jamaahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang yang mengikutinya. Kemudian man faraqo, yang memecah belah. Memecah belah ini ada dua. Memecah belah pada apa? Pada usul. Memecah belah pada apa? Usul, pada pokok jamaah, pokok Islam. Maka hukumnya adalah nanti kufur. Kemudian yang kedua adalah masalah furu, maka memecah belah pada masalah cabang ini enggak sampai kekufuran, cuma kemaksiatan. Fama qida shibrin, walaupun sejengkal. Nah itu. Jadi kalau bisa kita itu betul-betul di atas jamaah. Sesibrin pun enggak boleh, sejengkal pun enggak boleh. Makanya di situ ada menunjukkan ada tingkatan, ya tidak? Ada yang enggak boleh secara usul, enggak boleh secara furu, bahkan enggak boleh menyelisih walaupun itu sunnah. Kalau bisa kita lakukan gitu. Rasulullah salat duha, kalau bisa kita duha. Itu kan cuma sunnah kan? Ya kita lakukan, nggak boleh menyelisihnya walaupun satu jengkal. Kalau yang masalah usulnya sudah jelas nggak boleh. Yang furu'nya juga nggak boleh, cuma tadi bedanya adalah tatkala melakukan pelanggaran tersebut. Kemudian mati, maka matinya dalam keadaan jahiliyah. Nah, jahiliyah di sini berarti ada dua macam. Jahiliyah kufur kalau dia menyelisihnya pada usul, jahiliyah tidak sampai kekufuran kalau dia menyelisih dalam masalah furu atau cabang. Nah, dan sekali lagi ini adalah ilmu dan perbuatan. Ini adalah ilmu dan perbuatan. Maksudnya adalah apa? Perbuatannya, bukan orangnya. Bisa dipahami enggak? Ini tuh perbuatan. Perbuatan apa? Menyelisihi, memecah belah jamaah. Itu perbuatan ya. Bukan kita lagi membahas apa? Orang per orang. Itu beda lagi loh. Bukan ada yang, berarti saya melakukan bid'ah, berarti saya dituduh mati dalam keadaan jahiliyah. Enggak, saya lagi enggak menuduh jenengan. Apalagi berarti dia membid'ahkan kiai saya, ustadz saya, imam saya. Enggak.
Ini lagi berbicara tentang apa coba? Perbuatan, barakallahu fiik. Iya kan? Hukum menghukumi perbuatan dengan menghukumi orang per orang itu dua hal yang beda jauh sekali. Jangan salah paham lagi nih. Baik yang menuduh ataupun yang tertuduh. Yang seringnya salah paham itu tertuduh ini. Aku dibidang. Padahal yang menuduh itu bukan lagi menuduh orang. Dia lagi membicarakan tentang apa? Perbuatan. Hukum perbuatan menyelisih jamaah itu. Karena kerasa akhirnya ngamuk seperti itu. Saya dibidah-bidahkan, saya mati dalam keadaan kufur, saya ini dan itu. Tidak ada di sini. Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah ta'ala sedang membicarakan tentang hukum perbuatan tersebut. Bisa dibacakan ya? Hukum perbuatan dengan menghukumi orang itu dua hal yang sangat jauh berbeda. Ini yang dia sampaikan. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan ya. Ya namanya manusia, ada contoh atau teguran yang kurang berkenan, itu demi Allah yang salah saya. Kalau ada kebenarannya ya memang betul-betul dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku qouli hadza subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.